Guys, kali ini kalau kita tengok Indonesia berada di persada dunia. Bukan ngomong kosong, bukan cerita kosong. Ini adalah kalau kita tengok saja daripada judul video pada kali ini, PT PAL Indonesia mendapat lisensi untuk membuat kapal perang daripada Inggris. Wow. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang ke Musa bin Muhammad Dirin Channel. Aku Musa. Dan kepada yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah dulu subscribe channel aku dan kembali datang untuk menonton ataupun untuk menyokong channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe yang berwarna merah tu, tekan button subscribe. Kalau tidak keberatan lagi, tekan button notifikasi untuk mendapat apa-apa info terbaru daripada Musa Channel. Dan yang sentiasa menyokong channel aku, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku tidak dapat membalas jasa baik kalian semua, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalas jasa kalian semua guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua subscriber, semua viewer di luar sana agar dimudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Obrolan Panas. Di mana kalau kita tengok judul video pada kali ini, PT PAL Indonesia dapat lisensi membuat kapal perang Inggris. Wow, bukan kaleng-kaleng guys. Di sini dapat menunjukkan sebenarnya PT PAL Indonesia di persada dunia dipercayai negara-negara luar dalam membuat kapal perang. Wow, quality. Dimana kalau kita tengok durasi video dia dalam 4 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu guys, aku mengalu-alukan kepada semua subscriber di luar sana, kepada semua viewer-viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah sebarang idea ataupun pendapat kalian mengenai video kita pada kali ini. Tapi komenlah di bahagian komentar di bawah dengan komen-komen yang penuh dengan positif agar dapat membina lagi keyakinan ataupun dapat mengeratkan lagi hubungan kedua-dua belah negara kita ataupun negara-negara lain dalam membentuk negara serumpun guys. Walaupun tapi tidak dapat dinafikan ada sebilangan yang memang sentiasa berfikiran negatif. Tapi itu kita tidak dapat nafikan. Itu adalah satu lumrah manusia, adalah satu kehendak manusia. Mereka mau tulis apapun itu adalah kehendak, adalah hak masing-masing. Tapi apa-apapun guys, jom kita tonton dulu video ini guys. Jom. Yes, channel ni Obrolan Panas. Kalau kita tengok subscriber dia guys 1.31 Halo sobat baku, hantam yang di angkringan, ngambil tempe 2 ngakunya 1. Ya salam. Melansir dari CNBC, perusahaan pembuat kapal nasional PT PAL mendapatkan lisensi untuk membuat kapal frigat dari negara mama kalian, Mama Elizabeth, perusahaan asal Inggris Babcock. Kesepakatan itu ditandatangani pada acara Defense and Security Equipment International 2021 di London, Inggris, yang disaksikan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Menhan Inggris Ben Wallace. Babcock menyebut lisensi ini memungkinkan PT PAL untuk membangun 2 frigat Arrowhead 140 di Indonesia. Namun akan ada sedikit modifikasi desain khusus untuk Angkatan Laut Indonesia. Desain frigat Arrowhead 140 ini mendapat manfaat dari bentuk lambungnya yang telah terbukti dan telah diuji coba di lingkungan operasional NATO. Lisensi dari Inggris ini memungkinkan PT PAL untuk membangun 2 kapal perang di Indonesia. Ini tentu saja pekerjanya akan lebih banyak dari orang Indonesia sendiri. Dan hal ini tentu saja akan meningkatkan kemampuan PT PAL kita ke depannya. Bagaimana dengan spek sang frigat sendiri? Apakah frigat ini adalah frigat yang mampu menggetarkan bulu jempolnya Bapak Xi Jinping, ya kan? Frigat Arrowhead sendiri memiliki panjang keseluruhan maksimum 138,7 meter dengan lebar maksimum 19,8 meter dan draft 4,8 meter. Kapal dengan bobot mati 5.700 ton ini mampu membawa lebih dari 160 orang atau bisa diawaki minimal oleh 100 orang. Dan dengan dek belakang yang lebih besar dari kos-kosan kalian bertriplek tipis, ya kan,
Deknya mampu menampung helikopter dengan berat hingga 15 ton ataupun kendaraan tak berawak. Tahu kan kalian kendaraan tak berawak kan, yang malam-malam sering ada api terbang gitu ya kan. Maaf. Sebagai perbandingan, bobot Iver Hupit Class itu 6.600 ton. Kemudian bobot KRI Marta Dinata sekitar 2.300 ton. Mungkin inilah hasil kunjungan Pak Prabowo ke Inggris warawiri beberapa waktu yang lalu ya kan. Sangat menarik jika kapal fregat teknologi Mama Elizabeth ini nantinya benar-benar dibangun dengan TOT di PT PAL. Pastinya industri pertahanan dalam negeri kita akan semakin maju ya kan. Besar pula harapan para pengamat militer abal-abal berharap bahwa kapal ini juga nantinya bisa berisi radar-radar standar NATO dan juga memiliki persenjataan yang tidak kopong ya kan. Mengingat Laut Natuna, Laut Cina Selatan sekarang sepertinya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi ya gimana ya kan. Pilihannya ya beli senjata apa beli beras. Mungkin bagi kaum mendang-mending udah pengen teriak-teriak tuh bos ya kan. Udah kayak gitu ya kan. Daripada beli kapal perang mahal-mahal ya kan. Mending beli iPhone bisa dapat 1 kabupaten. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di angkringan Taliban di Kabul. Pertahanan Indonesia terlalu lemah. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena kita tidak punya uang. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana beberapa minggu yang lepas kita dapat nampak Kementerian Pertahanan Indonesia Kemenham Prabowo Subianto di mana telah mengunjungi negara Inggris iaitu di Queen Elizabeth di sana, di mana semasa sampai di sana Prabowo Subianto sempat untuk membuat perjanjian ataupun sempat untuk sign agreement untuk mengadakan ataupun untuk mendapatkan satu lisensi, di mana pada ketika itu Kementerian Pertahanan Indonesia itu Prabowo Subianto wakil kepada PT PAL Indonesia untuk sign satu agreement ataupun untuk mendapat satu lisensi dalam membuat kapal perang Inggris. Kalau kita tengok video sebentar tadi, klasifikasi yang diberi tidaklah begitu komplit. Jadi kita tidak dapat bahas secara details dia mengenai rudal yang digunakan bagaimana ataupun apakah senjata yang lain yang akan dibekalkan bersama dengan kapal perang yang akan diciptakan di PT PAL di Indonesia. Di sini apa yang kita dapat nampak bahawa PT PAL Indonesia semakin dikenali di negara-negara Eropah, khususnya negara-negara yang sedang membangun. Sedangkan kalau kita tengok di Inggris, banyak lagi negara-negara yang lebih berteknologi tinggi yang mahir menggunakan ataupun mahir dalam mencipta kapal perang. Tetapi bayangkan negara itu mahu membuat ataupun mahu memberi lisensi kepada Indonesia, khususnya kepada PT PAL Indonesia untuk menghasilkan satu kapal perang untuk negara Inggris. Wow, ini kalau kita tengok bukan kaleng-kaleng guys. Ini menunjukkan PT PAL Indonesia sedang ke depan pada ketika ini. Dan sebenarnya tidak mustahil juga kapal yang akan dibina di PT PAL nanti ini merupakan salah satu kapal fregat yang antara menggunakan teknologi-teknologi yang canggih yang mampu bersaing dengan kapal-kapal fregat yang lain. Kita tengok di sini sebenarnya yang akan membina, yang akan mencipta kapal ini adalah lebih banyak anak bangsa di Indonesia sendiri yang akan membangunkan kapal perang fregat yang akan dihasilkan pada ketika ini. Tidak mustahil Indonesia mampu untuk mengeluarkan ataupun untuk memproduksikan kapal fregat hasil daripada kerjasama di antara Indonesia dengan Inggris. Wow, mantap guys, memang quality. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe guys. Okay guys, akhir sekali daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.